untuk hidup dan kehidupannya. Jadi jaga alam, jaga Tapi tanaman. praktik nanti pakai POP kan? Pupuk organik padat? Ya, otomatis Pak. Bahan bakunya apa aja nanti yang akan diberikan? Bahan bakunya jelas bahan organik padat. Nah, Oke. bahan organik itu terdiri dari organ-organ yang unik. Oh, gitu. nanti ya. Ya, apa saja. Oke, teman-teman, teman-teman petani muda keren, hari ini kita akan melakukan BIMTEK lagi bersama Bapak Made Urip, Komisi 4 DPR RI. Kita akan ditemani oleh Dikus Diarsana, ada Pak Hadiman Marzuki juga, terus nanti ada dua champion kita, Brigadier Suparman dan Pak Tutni. Hari ini kita akan diskusi mengenai pertanian organik, dari pembuatan pupuk organik, pestisida organik, dan juga bagaimana membuat sistem pertanian organik yang terintegrasi. Gabung terus bersama kita di Petani Muda Keren. Hari ini saya ada di Furama dalam rangka bimbingan teknis pembuatan pupuk organik yang diinisiasi oleh Bapak Anggota Dewan DPR RI Pak Made Urip beserta kita PMK. Ya, BIMTEK yang kita laksanakan hari ini itu dalam rangka untuk memberikan penguatan, wawasan, keterampilan kepada para petani kita yang ada di Kabupaten Badung dan juga diikuti oleh para penyuluh kita. Karena penyuluh ini kan memegang peranan penting, garda terdepan dalam rangka memberikan informasi-informasi aktual tentang sektor pertanian di kalangan petani. Jadi tema kita hari ini mengenai pengolahan pupuk organik. Nah, ini sangat penting sekali buat kita di Bali, yaitu dalam rangka untuk menuju Bali Green, Bali yang bersih. Kemudian juga meningkatkan arah dan kualitas tanah kita. Maka dalam rangka untuk memperbaiki ekosistem dan lingkungan kita perlu berikan pelatihan ini, terutama berkaitan dengan pengolahan pupuk organik, untuk memperbaiki sektor pertanian kita yang ada di Kabupaten Badung ini, sehingga produktivitas kita bisa meningkat, kualitasnya bisa terjaga dengan baik. Petani muda keren, luar biasa. Teman-teman, kita lagi menyiapkan tempat untuk sesi praktik buat teman-teman PPL dan petani nanti. Jadi kita akan praktik bersama Patut Punia, ini champion kita di pupuk organik cair dan biopestisida. Ya, pelatihan apa nanti yang akan diberikan? Pertama tentu pupuk organik cair, di mana nanti akan kita berikan semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Kita buat fisiknya dan proses pembuatannya. Oke, nanti kita praktik. Selanjutnya Brigadier Warman, untuk Brigadier pelatihannya nanti apa yang akan diberikan kepada teman-teman BIMTEK? Yang akan diberikan sih tetap dengan konsepnya dari mati untuk hidup kepada hidup untuk mati. Ya, apa yang kita dianggap benda mati itu kita hidupkan dengan bakteri dan mikroba untuk menghidupkan barang-barang yang lain, karena hidup ini semua adalah berasal dari bakteri dan mikroba. Di mana tanaman manusia makan membutuhkan bakteri dan mikroba untuk menjadi sari makanan, hewan juga demikian. Dan di tanaman itulah ada. Jadi tanaman bisa menyerap lewat daun, lewat akar. Dia yang menyerap, jadi hewan dan manusia sebenarnya berhutang banyak pada tanaman untuk hidup dan kehidupannya. Jadi jaga alam, jaga Tapi tanaman. praktik nanti pakai POP kan? Pupuk organik padat? Ya, otomatis Pak. Bahan bakunya apa aja nanti yang akan diberikan? Bahan bakunya jelas bahan organik padat. Nah, Oke. bahan organik itu terdiri dari organ-organ yang unik. Oh, nanti ya. Ya, apa saja itu, dan akan dihidupkan, diurai dengan bakteri yang baik dari segala jenis yang baik bagi hidup dan kehidupan, termasuk nanti jamur. Oke, siap teman-teman. Sampai ketemu nanti. Kita makan siang dulu. Sip. Yuk, teman. Apa lagi? Kelompok 1 Riki, kelompok 2 di sana. Nanti akan dipindah. Berhentian nanti. Aris. Ada 3 set PT. Set PT ini kan zat pengatur tumbuh. Ada auksin, ada giberellin, ada sitosinin. Auksinnya diambil dari niki. Kecambah. Ya, oke. Niki kecambah, coba Bapak lihat kan. Dalam umur berapa hari dia udah langsung keluar kecambahnya. Terus ada sitosinin. Sitosinin nike ada di proses kita ambil ini apa ini?
Bonggol pisang. Bonggol pisang yang kita ambil, bonggol pisang Biu Batu. Ya, terus satu lagi zat tumbuh yang namanya gibberellin. Gibberellin itu banyak terdapat di rebung bambu. Bambu apa? Bambu betung. Yang jelaskan tambahkan sedikit dari uraian Tu Haji tadi. Yang pertama kita pahami dulu bahan-bahan pengikat N-nya. Jadi bahan yang kita pakai di alam untuk mengikat N itu ciri-cirinya sangat mudah. Jadi untuk bahan pupuk N itu adalah pertama adalah tanaman hijau yang bagaimana? Yang mudah layu. Jadi, nah yang kedua yang mengandung N juga adalah niki, buah maja atau berenuk. Nah ini kalau ini tinggi sekali N-nya, juga dia berfungsi sebagai pestisida sebenarnya, karena ada taninnya juga tinggi. Nah sagu ini kenapa yang pakai? Karena murah dia, cuma 15.000 per kilogram. Jadi di sini pakainya air sagu. Nah, karena di rumah yang itu nggak ada air beras karena yang pakai pam di rumah. Sumur kebetulan sering. Nah untuk P-nya, fosfornya kita dapatkan dari bahan-bahan yang tadi dijelaskan sama Tu Haji itu. Yang ada sitokinin ini juga mengandung fosfor. Ini yang bisa kita buat dengan bahan kedebong pisang. Itu bahan utama. Kalsium di rumah tangga gampang sekali. Ini bukan air putih biasa. Ini adalah air telur. Nah, yang merendam telur itu di ember begini. Jadi kira-kira ada 1 kilo. Kita tumbuk dulu, masukkan di sana. Tapi jemur dulu telurnya, kalau bisa hilangkan lendirnya. Kalau enggak dijemur kering aja, ditumbuk, direndam dengan air. Nah kalau direndam dingin, dibutuhkan waktu 1 bulan dapat ini. Nanti kita membutuhkan untuk membuat 20 liter itu minimal dia 400 ml. Kaki patornya minimal 400 ml. Kecuali kita mau menduplikasi baru dia 1 liter. Duplikasi dalam artian kalau kita ingin membuat dari starter awal. Kalau mau belajar nanti yang bisa tambahkan. Nah, kira-kira 3 kilo. Coba dihitung. Kuang. Tambah ini. Dan kelor. Ini Timang. Tiba lu. 2, buah maja aja nih. 0,88. 0,200 kuah. Ya, pas berangkatnya itu Pak Mannya buru-buru jemput tiang, jadi lupa dia ngambilnya. Pas kan? Oh 3 kilo pas. Ya. Kilo. Apa itu? Kilo. Pas. Setengah. Saya hilangin kulitnya aja. Ini blender dikit lah, no. Oh, nengkel petang. Ini harus pun. Ini kecil-kecilnya emang di sebelah. Nah sekarang bahan tambahnya tadi di 1 kilo. Dia bilang 1 kilo sama dagangnya tadi. Oh betul 1 kilo. 1 kilo lebih. Nah anggap pun 1 kilo nih ke dalam nih muliang. 1 kilo lebih gede aja. Langsung giling lah. Enggak bayar. Molase niki molase. Molase. Pun banyak susu ya. Cek no. Ya pun habis. Ya. Telurnya 1,5 liter ya. Ini 1,6 dia. 2,5 ya cukup. 1,5 liter air telur, kelapa 5 liter. Semua kita. Semua 5 liter. Ini mana putih? Air beras. Hari ini kita ganti dengan air sagu. Aduk dulu. Air beras. Di bawah ada belum?
Ada tepungnya di Ampun. Gara-gara apa? Itu lebih dikit nggak apa-apa. Karena juga akan kita tambahin air. Air apa ada? Air keras ini kan? Air sagu minimal 400. Nggih, aktivator. Oh, nggih 400. Ya, jadi kalau kita mau Dalam 20. Nah, ini tadi dia akan cerita tentang aminonya. Amino. Dari ikan. Oh, ini. Untuk menggantinya hari ini kita ganti dengan terasi. Nah, ini yang menyebabkan nanti kalau dibuka pupuk yang itu ada bau rujaknya nanti. PT-nya hanya enteng. Setelah hari 8 ke atas kita 3 kali sampai 4 kali, berarti setiap 12 dibagi 4. 24 dibagi 4. Jadi ya, pagi, tengah hari, sore, tengah malam gitu. Itu kita buka. Karena biasanya di 10 sampai 20 itu dia keras ya. Nah, biasanya 21 hari dia sudah dorman, tidur, tidak ada lagi gas. Itu artinya dorman. Ya, sudah siap dipakai. Yang mau berbagi, bukan karena bisa. Saya rasa di sini pun banyak yang sudah pernah praktek. Lebih tepatnya kita sharing saja. Apa yang ibu bapak bisa, ngiring disampaikan ke Tiang. Apa yang Tiang bisa akan Tiang bagi bersama-sama. Nggih. Dalam pola budidaya pertanian organik itu ada 2 jenis. Ada pupuk hayati, ada juga pupuk organik. Nah, pupuk organik itu adalah berupa bahan-bahan padat seperti ini, Pak. Baik dari kotoran kambing, kotoran hewan lainnya, maupun hijauan dedaunan, termasuk dari hewan itu sendiri. Trichoderma ini tidak ada yang menciptakan karena sudah ada, kita hanya mengembangkan dan menginokulasi. Biasanya tumbuh di perakaran-perakaran bambu, di daun bambu, perakaran pisang, termasuk jagung, gandum, bahkan rumput gajah dan ilalang. Mancingannya kita ambil tisu aja, Pak. Ambil tisu buat lapisan, ketika keluar air biar tidak menjadi meracuni itu sendiri. Kita hanya memancing trichoderma yang ada di daun jambu ini. Kita kasih nasi. Kenapa kita kasih nasi? Karena di sini ada glukosa dan karbohidrat yang sangat baik untuk tumbuh kembangnya dia. Daun bambunya yang kering apa yang masih hijau? Bagus, yang penting bersih. Daun yang kering tapi tidak lapuk, yang masih hijau yang sudah agak tua. Dicuci dulu dengan air bersih, dilap, dibersihkan, dikering anginkan, baru kita gunakan. Nah, setelah tumbuh di hari ketiga, di hari keempat, kita ambil hijaunya itu. Kita siapkan lagi wadah. Nah, anggap aja wadah ini kosong, Pak ya. Anggap ada wadah ini kosong. Kita alasi lagi dengan tisu. Kita kasih nasi. Maksimal ketebalan 1 cm dan jangan ditekan. Nasinya jangan terlalu lembek. Yang kayak arwan ya, kayak arwan. Nggih, kayak arwan itu. Nasi pusuh. Nggih, nasi pusuh enak baring orang, Pak. Nah, ini Bu, yang baik bisa gunakan gula merah yang dicairkan. Kalau nggak ada, gunakan molasi. Kalau gula merah yang dicairkan itu 1 kg. Dicairkan dulu, setelah dingin masukkan ke media air. Sebelum kita ngirim siapapun untuk bepergian, kasih dia bekal, Bu. Tanpa bekal dia tidak akan bisa berjuang. Ya, benar. Sama kayak kita sehari ini, langsung pulang dapat bekal Iya. kan ini. Tujuannya untuk isi ragi. Ragi ini fungsinya untuk mempercepat proses dan ya fermentasi dan memecah lebih cepat pemecahan sel daripada trichoderma ini. Nah, setelah itu ditutup pakai kain. Ditutup pakai kain, baru ditutup pakai tutup aslinya. Kenapa ditutup pakai tutup aslinya? Agar tidak ada jamur mikroba lain masuk dan mengganggu. Ya, arang sekam. Sekam bakar yang baru menjadi arang, yang belum menjadi abu. Karena sekam bakar nanti bisa jadi abu, bisa jadi arang. Hijauan Dan kangkung. ya, ini tidak harus hijauan. Nanti Bapak siapa tahu di rumah menjadi Sampah organik, ya. sampah organik. Yang penting hijauan kompos. Untuk kohenya nanti jatuhnya ke 40% karena yang menggunakan kohe kambing dan sapi. Ini masuknya 20-20, jadi 40%. 20. Nah, ini kan tidak pasti sekali, Pak. Iya. Kelelawar, kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar. Ya, tapi ini sudah digranul. Kalau ada ini baru petani namanya. Kalau yang tinggal diam, pengamat petani namanya, Bu. Goyang deh. Bakteri dulu, baru jamur. Jamur terakhir ya, Pak. Terakhir. Nah, sudah, Pak. Nah, kalau kita aplikasi cair bergilir. Iya. Sekarang masukkan trichodermanya. Trichoderma ini. Iya.
Trichoderma ini salah satu jenis agen hayati, Pak ya. Kalau banyak ya digeser, yang di tengah bawa keluar. Berapa hari? 21 hari. Yang terbaik digunakan ketika sudah 28 hari. Oke. Ibunya tadi bilang gimana Ibu, ribet apa susah? Nggak ribet, tinggal bikin ini cuma nunggu 21 hari. Ya. Sampah yang ada hanya limbah. Ketika limbah itu kita buang sembarangan, itulah sampah. Tapi sampahnya bukan berupa begini, Pak. Manusia yang membuang sampah sembarangan, sampah sejati di dunia ini, Pak. Sekian. Berarti sampah itu manusia itu sendiri. Manusia yang buang sampah sembarangan. Oke, teman-teman petani muda keren, sudah selesai hari ini BIMTEK kita berjalan dengan berhasil, lancar dan luar biasa bagus. Jadi respon peserta sangat positif. Intinya, mari bertani organik, mari jaga tanah kita, jaga ibu pertiwi kita, jaga air kita dengan bertani organik. Karena petani organik adalah petani terbaik. Tetap semangat, tetap bangga jadi petani, bangga jadi petani jadi bangga. Salam petani muda keren.